Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan sharing topik rahasia sebuah kuasa. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, ulasan rahasia sebuah kuasa ini sejalan dengan ulasan saya tentang Roh Kudus yang sedang saya ulas dan belum selesai. Keduanya saling berkaitan. Allah telah memilih untuk memakai orang-orang biasa yang diberi kuasa oleh Roh Kudus yang luar biasa sebagai sarana utama yang melaluinya. Dwight Lyman Moody, penginjil terkenal di abad 18 yang dipakai Allah untuk menyebarkan firman-Nya. Orang ini sangat sederhana dan sangat tulus, tidak mementingkan diri sendiri, sangat setia dalam imannya kepada Kristus, dan mempunyai karunia yang luar biasa, yaitu menyajikan kabar baik yang mulia dengan cara yang dapat dimengerti semua orang. Kehidupan dan pelayanan Moody terus mengundang orang berdosa untuk datang kepada Kristus. Dia melihat setiap orang betapapun jauhnya dari Allah sebagai calon anak raja dan sebagai satu kesempatan dari kekekalan. Inilah kekuatan yang mendorong Moody untuk menjadi salah seorang penginjil di dunia. Dia tidak percaya ada berita yang lebih baik untuk telinga manusia selain berita Injil. Dia orang yang sederhana, berasal dari keluarga miskin, tukang sepatu yang tidak mempunyai pendidikan tinggi. Namun, kerinduannya akan keselamatan orang-orang yang terhilang bagaikan nyala api yang terang, seperti kasihnya yang tulus kepada Allah dan sesamanya. Menurutnya, yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Kuasa ilahi, yaitu pekerjaan Roh Kudus di hati manusia. Kuasa ini diterima dari Allah ketika kita mengosongkan diri dan siap melayani kehendak Allah. Dunia tidak memerlukan doktrin predestinasi, yang diperlukan adalah undangan. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itulah berita untuk orang berdosa. Dia diutus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. R.A. Torrey, sahabat dan rekannya berkhotbah, menuliskan 7 hal dalam kehidupan Moody yang memampukan dia dipakai Allah secara luar biasa. Yang pertama, dia betul-betul berserah. Jika saudara ingin dipakai Allah dalam pelayanan, maka kita harus betul-betul menyerahkan seluruh diri kita dan semua yang kita miliki ke tangan Allah, supaya dipakai sesuai dengan kehendaknya. Dan kita harus melakukan bagian kita, yaitu melakukan perintahnya. Yang kedua, dia senang berdoa. Sering berkumpul sampai pukul 3 atau 5 pagi hanya karena menunggu sampai menerima berkat Allah. Dan betapa banyaknya orang yang hidup dan karakternya diubah dan telah melakukan hal-hal besar di berbagai tempat karena doa malam-malam itu. 3. Ia mempelajari Alkitab secara mendalam sekaligus praktis. Saudara boleh bicara tentang kuasa, namun jika saudara mengabaikan buku di mana Allah menanamkan kuasanya, maka saudara tidak akan mempunyai kuasa itu. Akan tetapi 99% orang Kristen tidak sungguh-sungguh mempelajari Alkitab. Karena itu mereka lemah, padahal mereka seharusnya menjadi raksasa-raksasa rohani, baik dalam kehidupan Kristen maupun pelayanannya.
4, rendah hati. Di dalam hatinya, dia selalu rendah hati dan meninggikan orang lain. Dia percaya bahwa Allah telah memakai orang-orang lain dengan cara yang lebih besar daripada dirinya sendiri. 5, dia benar-benar tidak cinta uang. Inilah yang membuat banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Cinta uang membuat pekerjaan pelayanan menjadi celaan orang lebih daripada penyebab yang lain. Jutaan dolar mengalir lewat tangan Moody, namun uang itu mengalir terus dan tidak pernah menempel di jari-jarinya. Bandingkanlah dengan hamba-hamba Tuhan sekarang yang sampai mempunyai jet pribadi, rumah mewah, kekayaan yang melimpah ruah, dan sebagainya. 6, ia sangat bersemangat menyelamatkan orang yang terhilang. Ia bukan hanya sekedar bekerja, namun dia juga menarik orang-orang untuk bekerja. Dia bertekad tidak pernah membiarkan sehari pun berlalu tanpa menceritakan tentang Kristus, minimal kepada satu orang. 7, dia diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Roh Kudus turun memenuhi jiwanya dengan sukacita yang sedemikian rupa sehingga dia harus meminta Allah untuk menahan tangannya, karena jika tidak, dia akan mati di tempat itu karena terlalu bersukacita. Nah, sekarang kita bicara tentang sumber kuasa. Tanpa jiwa, ketaatan terhadap ritualisme yang memberi hidup dan diilhami Allah pun sama tidak berharganya seperti mayat yang digerakkan. Ditulis oleh anonim. Nah, apakah maksudnya memberi hidup dan diilhami? Apakah kuasa yang dibutuhkan ini? Di manakah sumbernya? Dan jawabannya hanya satu, yaitu Roh Kudus. Dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus. Apa jadinya jiwa kita tanpa kasih karunia Roh Kudus? Sama matinya dengan ranting yang tidak pernah dialiri getah. Apa jadinya getah tanpa dia, yaitu Roh Kudus? Sama kering dan gersangnya seperti padang tanpa embun dan hujan dari langit. Nah, akhir-akhir ini banyak pertanyaan tentang Roh Kudus. Kita telah mengabaikannya di masa yang lalu. Selama ini kita tidak mengenal karunia, kasih, dan hadiratnya. Memang kita telah mendengar dan membaca tentang Roh Kudus, namun kita tidak mengetahui sifat pelayanan dan hubungannya dengan kita. Mungkin banyak orang Kristen yang tidak mempercayai kehadirannya dan tidak mengenal dia sebagai pribadi Allah. Pekerjaan pertama Roh Kudus adalah memberi kehidupan, yaitu kehidupan rohani. Dia memberikan dan menopangnya. Tanpa kehidupan, maka tidak mungkin ada kuasa. Kata Salomo, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati, dalam Khotbah 9 ayat 4. Ketika menanamkan kehidupan ini, Roh Kudus tidak meninggalkan kita layu dan mati, namun terus mengipasi kobaran api itu. Dia selalu menyertai kita. Karena itu, kita tidak seharusnya mengabaikan kuasa dan pekerjaannya. Sekarang kita bicara tentang identitas dan kepribadian. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 tertulis, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara-saudara, ketiga-tiganya adalah pribadi, dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dengan sempurna memenuhi pelayanannya sendiri dan bekerja sama dengan Bapa dan Anak. Karena itu, beberapa hal dikaitkan dengan Allah sebagai Bapa, beberapa dikaitkan dengan Allah sebagai Anak, dan beberapa hal juga dikaitkan Allah sebagai penghibur dan guru.
Dalam Matius 3 ayat 16-17, kita menemukan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya sementara suara pengakuan Bapa terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan sekali lagi di Yohanes 14 ayat 6, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberimu seorang penolong yang lain. Efesus 2 ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak satu roh berjalan masuk kepada Bapa. Di samping mengajarkan firman Allah, Roh Kudus menyatakan hadiratnya dalam karya kudusnya dalam diri kita. Melalui dia, kita dilahirkan kembali, dan karena dia tinggal di dalam kita, maka kita mempunyai kuasa supernatural. Bagi orang Kristen yang benar, kepribadian Roh Kudus lebih nyata daripada ilmu pengetahuan yang hanya merupakan perhitungan yang didasarkan pada pengamatan manusia dan terus berubah. Keberadaan Roh Kudus bagi anak Allah adalah wahyu dalam kitab suci dan pengalaman yang nyata. Roh Kudus telah menundukkan orang-orang berdosa, para pemabuk, orang-orang cabul, para penghujat, orang-orang kafir, dan sebagainya. Di atas semua hukum alam, namun selaras dengan hukum itu, penciptaan, pemeliharaan, pemerintah Allah dan pembangunan gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai semua standar yang dimiliki suatu pribadi, yaitu kuasa untuk mengerti, berkehendak, melakukan kuasa, memanggil, merasakan, dan mengasihi. Tindakannya tidak dapat dilakukan oleh mesin, pengaruh, atau hasil. Kita sekarang bicara tentang pengantara dan sarana. Roh Kudus sering diidentifikasikan dengan perkataan Yesus. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 63. Tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus, maka sia-sialah kata-kata yang diucapkan dalam khotbah. Nabi boleh bicara tentang tulang-tulang di lembah itu, namun nafas dari surgalah yang membuat tulang-tulang itu hidup. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus yang telah mati dibangkitkan oleh Roh. Kuasa ini pula yang membangkitkan jiwa kita yang mati dan menghidupkannya. Jika kita menginginkan kuasa itu membangkitkan teman-teman yang mati dalam dosa, kita harus memandang Allah dan tidak memandang manusia. Jika kita hanya melihat para pendeta atau murid-murid Yesus untuk melakukan pekerjaan ini, maka kita akan kecewa. Banyak orang Kristen yang kecewa dan tidak pergi beribadah lagi karena tersandung dengan pendeta atau aktivis-aktivis yang perbuatan dan karakternya tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu sebagai pelaku firman. Kita ke gereja untuk mencari Allah dan firman-Nya. Serahkanlah para penyandung ini kepada penghakiman Allah. Nah, apakah rahasia efisiensi? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dikenal sebagai amanat agung. Di sini Roh Kudus, Anak setara dengan Bapa, satu dengan Dia. Kristus sekarang menyerahkan tugas ini kepada para rasulnya. Pekerjaannya di bumi sudah selesai dan dia sekarang siap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam Matius 28 ayat 18. Jadi Yesus mempunyai otoritas.
Jika dia hanya manusia biasa, seperti yang coba dikatakan oleh beberapa orang, maka merupakan penghujatan jika dia menyuruh murid-muridnya pergi dan membaptis semua bangsa atas namanya sendiri dan nama Roh Kudus, menyetarakan dirinya sendiri dengan Bapa. Ada 3 hal. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pergilah, ajarlah semua bangsa. Apa yang harus diajarkan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, utusan Allah tidak berhak mengubah pesan atau berita yang dibawanya. Sama seperti jika kita menyuruh orang menyampaikan pesan kita dan dia mengubah pesan tersebut karena menurut pendapatnya pesan itu kasar atau tampaknya tidak benar, maka orang itu harus saya pecat. Dia tidak dapat melayani saya lagi. Demikian juga ketika seseorang pendeta atau utusan Kristus mulai mengubah beritanya karena dia pikir beritanya seharusnya tidak begitu dan dia pikir lebih bijaksana daripada Allah sendiri, maka Allah pasti akan memecat pendeta itu juga. Kita harus menerima firman Allah sebagaimana adanya. Jika mau menerimanya, kita tidak berkuasa untuk mengambil hanya apa yang kita sukai, apa yang kita pikir cocok, dan membiarkan akal kita yang fana ini menjadi pedoman kita. Roh Kuduslah yang membuka hati orang dan memeteraikan perkataan yang diberitakan. Tugasnya adalah memberitakan tentang Kristus dan menyatakannya kepada kita. Sebagian orang berpikir bahwa hanya inilah tugas Roh Kudus, bahwa dia tidak bekerja sebelum Kristus dimuliakan. Namun, Simeon merasakan dorongan Roh Kudus ketika pergi ke Bait Allah. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Kita menemukan bahwa roh yang sama berbicara dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Roh yang sama berbicara dari bagian awal Alkitab sampai akhir. Jadi orang kudus dari segala zaman telah berbicara karena digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, kepribadiannya, Yesus selalu bicara Roh Kudus sebagai suatu pribadi, satu pribadi. Tidak pernah berbicara tentang dia sebagai satu pengaruh. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Begitu juga dalam Yohanes 14 ayat 26. Sekali lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, setiap kali Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Kristus berbicara tentang dia sebagai pribadi, bukan sekedar pengaruh. Karena itu, jika ingin memuliakan Roh Kudus, haruslah diingat bahwa dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah. Nah, sumber kasih. Jika kita membaca bahwa buah roh adalah kasih, Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih, dan kita seharusnya tidak heran membaca tentang kasih Roh Kudus. Sifat ini mulia, akan saya sebut
sebagai kubah dari bait kasih karunia. Kasih manusia lemah dan tidak sempurna. Namun kasih Allah sempurna, utuh dan tulus. Dalam Roma 5 ayat 5 tertulis, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jika kita adalah rekan kerja Allah, maka kasih haruslah kita miliki. Orang dapat tetap pada profesinya, apakah sebagai dokter, lawyer, dan sebagainya, tanpa kasih. Namun tidak ada orang yang dapat menjadi rekan kerja Allah tanpa mempunyai kasih. Jika pelayanan kita hanya sekedar profesi, maka semakin cepat kita meninggalkannya akan semakin baik. Pekerjaan Allah bukanlah merupakan profesi. Kita tidak dapat bekerja untuk Allah tanpa mempunyai kasih. Ini satu-satunya pohon yang dapat menghasilkan buah yang dapat diterima Allah di bumi yang telah terkutuk oleh dosa ini. Jika kasih itu sudah dicurahkan di dalam hati kita seperti Roma 5 ayat 5 di atas, maka kita siap untuk melayani Allah. Sangat mudah bagi saudara untuk menjangkau orang jika saudara mengasihinya. Semua rintangan akan diruntuhkan dan disingkirkan. Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak hanya harus sehat dalam iman, namun juga dalam kasih dan ketekunan. Allah tidak dapat memakai hambanya jika mereka cepat marah dan tidak sabar. Mereka mengomel sepanjang waktu dari pagi sampai malam. Mulut mereka termeterai sehingga tidak dapat berbicara untuk Kristus. Kasih melahirkan kasih dan kebencian melahirkan kebencian pula. Saudara boleh membenci dosa yang dilakukan, namun ada perbedaan antara dosa dan orang yang berdosa. Saudara boleh membenci dosa setengah mati, namun saudara harus mengasihi orang yang berdosa. Oleh karena itu, sekarang saudara tahu bahwa dorongan pertama dari orang yang baru bertobat adalah untuk mengasihi. Apakah saudara ingat hari ketika saudara bertobat? Bukankah hati saudara penuh dengan damai, sejahtera, dan kasih yang indah? Nah, aliran yang benar setelah percaya kepada Yesus, maka kita akan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan hati kepada siapapun dan siap mengasihi setiap orang. Jika kasih Allah tidak dicurahkan di hati seseorang, maka dia tidak akan pernah dilahirkan baru. Pertobatan yang palsu adalah jika orang mulai mencari-cari kesalahan orang lain. Karena dorongan hati orang yang bertobat adalah mengasihi dan bukan berdiri lalu mengeluhkan setiap orang dan mencari-cari kesalahan orang lain. Harus kita akui bahwa sulit untuk hidup dalam suasana hati yang benar sepanjang waktu. Jika orang bersalah kepada kita, mungkin kita akan membencinya. Kita belum sampai kepada sarana kasih karunia dan terus hidup sebagai pelaku firman yang seharusnya. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi kepahitan sudah muncul di dalam hati kita. Kita tidak memenuhi syarat untuk bekerja bagi Allah. Pekerjaan Roh Kudus adalah menanamkan kasih. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Paulus pergi dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Yeremia pernah berkata, Aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Sungguh firman Tuhan telah
menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Mereka hidup pada zaman yang jahat, seperti kita juga saat ini. Orang yang tidak mengenal Allah bergerak di sekeliling mereka dan mengatakan bahwa firman Allah tidak benar. Yeremia dengan berani menghadapi mereka dan akhirnya dipenjara. Namun dia terus berbicara. Ketika dipenuhi oleh kasih Allah, kita terdorong untuk bekerja bagi Allah. Lalu Allah memberkati kita. Jika pekerjaan kita dilakukan karena cambukan tanpa motivasi yang benar, maka tidak akan ada hasilnya. Pertanyaannya adalah, apakah kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita dan kita berpegang pada kebenaran dalam kasih? Sebagian orang berpegang pada kebenaran tapi dengan cara yang keras sehingga hasilnya tidak baik. Namun yang lainnya ingin mengasihi apa saja, karena itu mereka mengorbankan kebenaran. Nah, yang benar adalah kita harus berpegang pada kebenaran dalam kasih. Kita harus berpegang pada kebenaran sekalipun harus kehilangan segalanya. Kita harus berpegang pada kebenaran dalam kasih sehingga Tuhan memberkati kita. Banyak orang gagal untuk mengasihi, namun jika Roh Kudus mengorbankan kasih di hati saudara, maka secara alami saudara akan mengasihi Allah. Ketika Roh Allah datang ke hati saudara dan saya, maka akan mudah untuk melayani Allah. Buah Roh yang pertama dalam Galatia adalah kasih. Dari 9 buah roh yang berbeda, Paulus menempatkan kasih di urutan yang pertama. Kasih adalah hal yang pertama dalam kumpulan buah mulia itu. Nah sekarang, pengharapan yang membawa kemenangan. Di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hal yang berikutnya adalah pengharapan. Apakah ada orang yang tidak berpengharapan dipakai Allah untuk membangun kerajaannya? Gereja harus mempunyai pengharapan dan Roh Kuduslah yang bertugas untuk menanamkan pengharapan itu. Biarkanlah Roh Kudus datang ke gereja-gereja untuk mempertobatkan orang sehingga gereja itu mempunyai pengharapan lagi. Orang yang penuh Roh Allah akan mempunyai pengharapan akan masa depan. Ia tahu bahwa Allah yang penuh kasih karunia sanggup untuk melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Jika kehilangan harapan, maka seseorang akan hilang persekutuannya dengan Allah. Roh Allah tidak memberinya kuasa untuk melayani. Dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa Allah memakai orang yang patah semangat. Nuh, orang yang bekerja selama 120 tahun membuat bahteranya, namun tidak ada seorang pun yang bertobat. Namun dia tidak putus asa. Anak-anak Allah, kita tidak boleh berkecil hati. Mari kita mohon kepada Allah untuk mengampuni kita jika kita telah menjadi kecewa dan putus asa. Marilah kita minta kepada Allah untuk memberikan pengharapan sehingga kita mempunyai pengharapan. Nah, berkat kemerdekaan, hal yang seharusnya yang dilakukan Roh Allah adalah memberi kita kemerdekaan. Pertama, dia menanamkan kasih. Selanjutnya, dia menanamkan pengharapan. Dan kemudian memberi kemerdekaan. Hal ini hampir tidak ditemui di banyak gereja yang baik pada zaman sekarang. Harus ada penguburan di banyak gereja yang baik sebelum banyak pekerjaan dapat diselesaikan. Jika berita Injil diberitakan, orang-orang mengkritik
Banyak orang yang mengaku Kristen tidak pernah berpikir dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba Allah. Bahkan saling asyik ngerumpi atau bermain gadget. Seperti singer yang saya temui sedang asyik bermain gadget ketika firman diberitakan. Ternyata dia adalah anak pendeta di tempat tersebut. Berkhotbah pada orang yang berpikiran duniawi adalah pekerjaan yang sulit. Namun, di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Orang pengkritik akan membesar-besarkan khotbah yang mungkin menyinggung perasaannya tanpa memandang kepada banyak hal-hal baik yang dikhotbahkan. Allah tidak memakai tawanan seperti Lazarus yang keluar dari kubur dengan tangan dan kaki terikat. Sangat banyak orang ketika saudara berbicara dan menyindir mereka bahwa mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan menjawab, "Saya orang Kristen, maka saya mempunyai hidup." Tanpa mereka sadari bahwa tangan dan kaki mereka terikat. Nah, kiranya Allah memutuskan belenggu-belenggu ikatan itu sehingga mereka memiliki kemerdekaan. Dia datang untuk membebaskan kita. Banyak orang yang datang di persekutuan doa ingin mengatakan sesuatu tentang Kristus atau untuk bersaksi tentang apa yang mereka alami. Namun mereka takut dikritik sehingga mereka tidak memiliki kemerdekaan untuk melakukannya. Roh Allah datang untuk memberikan kemerdekaan sehingga orang-orang tidak akan takut berbicara satu sama lainnya. Banyak orang baik datang ke persekutuan doa hanya karena sebagai suatu kewajiban. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah hak istimewa untuk berkumpul dan berdoa dan untuk dikuatkan serta menolong mereka yang sedang berjalan di padang gurun. Yang kita butuhkan saat ini adalah kasih di hati kita. Tidakkah kita menginginkannya? Tidakkah kita menginginkan kemerdekaan? Semua ini adalah pekerjaan Roh Allah. Oleh karena itu, marilah kita berdoa agar setiap hari Allah memberikan kepada kita kasih, pengharapan, dan kemerdekaan. Kita dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan bebas untuk memohon kasih, pengharapan, dan kemerdekaan yang mulia. Jangan berhenti sebelum Allah memberikan kita kuasa untuk bekerja bagi Dia. Lebih baik kita mati daripada hidup seperti dulu, orang Kristen KTP dan tidak dipakai oleh Allah untuk membangun kerajaannya. Hidup demi diri sendiri adalah kehidupan yang kosong dan menyedihkan. Marilah kita berusaha menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Marilah kita menjadi bejana yang dapat dipakai oleh Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus dapat bersinar sepenuhnya melalui kita. Nantikan bagaimana menemukan kuasa Roh Kudus dalam sharing selanjutnya bagian kedua yang akan mengulas kuasa di dalam dan di atas. Amin.